nama saya Suming. Aku pemeran utama pria drama pendek, tentang Master Turun Gunung. Kakak senior pertamaku bernilai 10 miliar dolar seorang CEO perempuan dari perusahaan publik. Kakak senior keduaku, adalah dewa perang burung Vermilion yang menaklukkan negeri. Kakak senior ketigaku, adalah penyembuh tangan hantu, yang menghidupkan kembali orang mati. Kakak senior keempatku, adalah Grandmaster seni bela diri, yang menakuti semua orang. Mawar, Malam Hitam. Kakak senior kelimaku mempesona ratu film ganda dengan penggemar di seluruh dunia. Kakak senior keenamku sulit ditemukan gadis suci Miao yang memberi tubuhnya padaku. Kakak senior ketujuhnya paling misterius. Guru bilang statusnya terlalu mulia untuk disebut. Sekarang, kisah turun gunung dimulai. Hei. Yo, takut? Ye King Cheng, aku benar-benar tidak mengerti. Aku tuan muda terhormat keluarga Zhao di ibu kota. Aku sudah mengejarmu setengah tahun, merendah. Aku memperlakukanmu seperti ratu. Kamu bahkan tidak mau melihatku. Baiklah, karena kamu tidak suka pendekatan lembut, maka aku akan main keras. Siapa sangka setelah kakak senior pertamaku turun gunung, dia cukup baik. Panggil polisi. Mereka menyandera Nona Ye. Hei, hari ini, di gedung ini, tidak ada yang bisa keluar. Ini penculikan ilegal. Kau akan masuk penjara karena ini. Sebelum penjara, biar kami bersenang-senang dulu. Ayo. Berkelahi dengan wanita, itu bukan keahlian sejati. Siapa kau sebenarnya? Berani kau pukul aku? Lei Wu, kau bosan hidup? Jika aku mau pukul kau, aku pukul. Nak, kau masih hijau. Mau jadi pahlawan dan selamatkan gadis? Kalian, pergi dari sini, aku yang urus. Ayo. Tangkap dia. Mau serangan diam-diam, terlalu lambat. Siapa kau sebenarnya? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Jadi kau, yang dipanggil Lei Wu, kan? Benar. Kau, panggil saja aku sampah. Kakek, leluhur. Kau, bahkan jika aku akan mati, setidaknya biarkan aku tahu alasannya. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Aku bicara. Aku dari geng Harimau Hitam. Itu tuan muda Zhao dari ibu kota. Dia mengincar Ye King Cheng. Dia menolak. Dia mengirim kami untuk mengancam dan menyogoknya. Kau mau macam-macam dengan kakak seniorku? Apa kau sudah tanya apakah aku mengizinkannya? Ini disiapkan khusus untukmu. Obat knockout terkuat. Sedikit saja. Akan mengubahmu, Sang Dewi Dingin, menjadi seekor anjing yang merengek di kakiku. Bajingan, lepaskan aku. Kamu akan menyukainya. Kakak senior. Adik junior. Lepaskan dia. Seorang preman muncul entah dari mana, memukuli semua saudara kita. Kau harus balas dendam untukku. Berani kau menyentuh saudaraku? Akan kuambil nyawamu sekarang juga. Kakakku berlatih seni bela diri. Dia akan menghajarmu sampai babak belur. Kurasa dia bahkan belum level pemula. Baiklah, kalau begitu, aku akan bertarung dengan satu tangan. Bos, lihat betapa sombongnya bocah ini. Jika kita tidak mematahkan tulangnya, melemparnya ke jalan untuk mengemis, aku tidak akan puas. Kami akan lakukan sesuai katamu. Berani kau bully saudaraku? Tinggalkan nyawamu di sini. Aura bela diri. Boleh aku tahu siapa kau? Siap. Adik laki-laki. Apa? Kau tidak layak tahu namaku. Sial. Kau dari mana? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam denganku. Kakak. Kenapa panas sekali? Aku bilang padamu. Aku melihat wanita ini duluan. Pergi.
Atau jangan salahkan aku. Aku akan cincang kau. Sakit banget. Apa kau sudah selesai bicara? Aduh. Leihu. Kembali ke sini sekarang juga. Singkirkan orang kampung ini. Zhao Shao, tingkat bela diri pria ini jauh di atasku. Sebaiknya kita pergi sekarang. Nggak mungkin kita pergi. Akhirnya aku membius Ye Qingcheng. Sekarang atau tidak sama sekali. Kau tidak mau coba, hah? Aku akan melakukannya sendiri. Aku baik-baik saja. Ini tidak baik, kakak. Tungguku sebentar. Zhao Shao. Sepanjang hidupku, aku hanya punya satu batas merah. Mereka yang menyentuh kakakku akan mati. Bawa tuanmu dan keluar. Keluar dari gedung Ye. Baik. Ayo. Cepat. Kakak senior. Bagaimana perasaanmu? Kakak senior. Kakak senior, jangan khawatir, biarkan aku menjalankan teknik Dao Surgawi, dan membersihkan racun untukmu. Tidak. Guru mengirimiku pesan. Mengatakan kau turun gunung untuk menekan api racun 9 yangmu. Solusinya? Terletak pada murid perempuan sesama kita, konstitusi Yin ekstrim. Baru saja, aku menggunakan kekuatanku dengan paksa. Sekarang ia juga tidak bisa menekannya. Jika kau mencoba menekannya dengan paksa, itu akan lebih kuat dari afrodisia. Jadi, ambillah aku. Kakak senior, ini benar-benar tidak boleh. Api racun 9, yang ini aku punya cara lain untuk menekannya. Kalau begitu aku tidak bisa melakukan itu. Aku bersedia. Ah? Tidak. Kakak senior, apa yang kau lakukan sekarang? Ah, biarkan aku pertama-tama membantumu menekan afrodisiak itu. Ah, kakak senior, bisakah kau berhenti hanya mendengar setengah dari omonganku? Kebiasaan burukmu itu? Muridku, racun 9 yang di tubuhmu akan meletus dalam 6 bulan. Saat itu terjadi, racun itu akan menyerang jantungmu, dan kau akan meledak dan mati. Satu-satunya cara untuk menerobos adalah berkultivasi bersama dengan 7 kakak seniormu yang memiliki tubuh Yin ekstrim. Guru, maksudmu ketujuh mereka? Hanya jika kalian semua bekerja sama, kita bisa. Hanya kau seorang, aku khawatir kau akan meledak karena kekuatanku dan mati. Ayolah. Dasar bocah. Aku hanya berusaha membantumu. Kakak senior, akan ada banyak kesempatan nanti. Untuk sekarang, biarkan adik laki-lakimu menjagamu dengan baik. Hatsi. Kakak senior, Dasar bocah. Jadi, merendamku di 5 ember air es adalah idemu untuk menjagaku? aku tidak punya pilihan. Kakak senior, kau diracun dengan afrodisiak. Saat aku mengaktifkan teknik Dao Surgawi, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku ingin. Ah, pokoknya, aku tidak punya pilihan, jadi aku harus menggunakan cara yang paling sederhana dan paling langsung. Baiklah. Aku akan memaafkanmu kali ini. Tunggu saja sampai lain kali. Kakak seniorku yang tersayang, aku tidak berani, tidak, maafkan aku sekali ini saja. Oh, ngomong-ngomong. Menurut penyelidikanku, keluarga Zhao di ibu kota sepertinya terkait dengan latar belakangmu. Tapi aku tanya sana-sini, si idiot Zhao Feng tidak bocorkan sepatah kata pun dalam 6 bulan. Tapi aku yakin, keluarga Zhao adalah salah satu pelaku yang memusnahkan keluarga Su saat itu.
Lari, lari. Ayo, ayo. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Jangan khawatir. Sekarang aku turun gunung, aku akan membuat para musuh yang menghancurkan keluargaku membayar dengan darah mereka. Kakak senior, lihat aku. Mengguncang ibu kota. Patriark, anak itu yang bernama Suming, sangat kejam. Lei Hu dan geng harimau hitam, lebih dari 100 saudara semuanya menjadi cacat. Ayah, ayah. Putramu kembali. Ayah. Kau harus membelaku. Anak Suming itu tidak hanya mencuri wanitaku, tetapi juga memukulku seperti ini. Jika kita menelan penghinaan ini, maka keluarga Zhao kita di ibu kota bagaimana kita bisa menegakkan kepala? Tidak berguna. Aku tutup mata saat kau mengejar cewek. Tapi kau berani mendekati Ye Qingcheng? Kau tahu dia telah ditandai oleh yang di atas, konstitusi Yin tertinggi. Jika kau benar-benar berhasil, keluarga Zhao kita akan hancur. Tapi, ayah, apa itu konstitusi yang tertinggi? Konstitusi Yin tertinggi adalah tubuh terbaik untuk memurnikan kuali suci. Jika kau merusak tubuhnya, itu menjadi tidak berguna. Tapi, anak Su itu, jika dia benar-benar sisa dari keluarga Su, anak ini harus dilenyapkan. Kakak ketiga, Ya, suruh Viper pergi ke Jiangcheng. Patriark, Viper adalah master bela diri kuno, yang kita bayar mahal. Dia membunuh dengan satu gerakan, mengirimnya mengejar anak laki-laki biasa. Bukankah itu berlebihan? Bahkan, singa berburu kelinci menggunakan seluruh kekuatannya. Suruh Viper untuk melakukannya dengan cepat. Dalam 2 hari, aku harus melihat kepala anak Su itu. Dimengerti. Sakit? Junior, menurut penyelidikan kami, geng harimau hitam telah dibersihkan dan dipisahkan dari keluarga Zhao. Zhao Xiaotian, rubah tua itu, setelah menderita pukulan besar, masih bertahan selama 2 hari tanpa membalas. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Anjing yang menggigit tidak menggonggong. Semakin diam mereka, semakin besar gerakan yang mereka lakukan di belakang layar. Kamu tidak khawatir? Keluarga Zhao adalah klan yang kuat di ibu kota. Berakar kuat, dikatakan bahwa mereka bahkan memiliki pendekar bela diri kuno yang legendaris. Sebenarnya, aku agak menantikannya. Aku berharap kekuatan mereka bisa lebih kuat dari pria itu Lei Hu atau apapun namanya dari beberapa hari lalu. Kalau tidak, terlalu membosankan. Hei, kamu anak nakal, kenapa kamu melampiaskannya padaku? Maaf, maaf. Dibicarakan, dia muncul. Ada apa? Nona Ye, ada seseorang di depan tiba-tiba menghalangi jalan. Kamu, keluar. Menarik. Kakak senior, tunggu di sini untukku. Aku akan menangani masalah kecil ini dan aku akan kembali untuk memijat kakimu. Hei, Junior. Hati-hati. Jangan khawatir, kakak senior, sampah seperti ini tidak bisa menyakitiku. Anak, kamu cukup sombong. Kuharap saat aku menginjakmu dan kau memohon ampun, mulutmu masih tetap keras. Jadi kau seniman bela diri kuno yang keluarga Zhao habiskan banyak uang untuk melatihmu. Tidak kelihatan hebat? Kau tidak tahu tempatmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kulit lembut dan daging empuk, hatimu pasti lebih enak dari yang lain. Jadilah makananku dengan patuh.
Kukira seorang master tenaga dalam akan mengesankan, tapi kau bahkan tak bisa menembus pertahananku. Itu saja kemampuanmu? Nak, apa kau curahkan seluruh kekuatanmu untuk pertahanan, seperti tempurung kura-kura, keras dan bau? Ayo. Lanjutkan. Pertahanan yang tinggi. Jika aku melahap darah intimu, aku akan punya serangan dan pertahanan. Aku hanya mengujimu. Sekarang, kau harus waspada. Kenapa banyak bicara? Apa kau tahu kau akan mati? Dan meninggalkan kata-kata terakhir? Sombong. Saat aku membunuhmu, aku akan makan dagingmu dulu. Lalu, minum darahmu. Dan ubah wanita di mobil itu menjadi tungku. Biarkan kau bersatu di dalam diriku. Awalnya aku berencana menanyakan tentang keluarga Zhao dan mengampuni nyawamu. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Siapapun yang menghina kakak perempuanku akan mati. Mati. Tunggu. Kamu selambat siput. Seranganmu lemah dan tidak bertenaga. Itu saja, kamu lebih buruk dari monyet di gunungku. Dan kamu bilang dirimu ahli bela diri kuno? Mustahil. Kenapa seranganmu begitu ganas? Bahkan melebihi pertahananmu. Aura ini. Kamu seorang Grandmaster. Mustahil. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada Grandmaster semuda ini? Grandmaster? Gelar yang rendah itu tidak pantas untukku. Aku tidak percaya. Aku akan membunuhmu. Dasar bodoh keras kepala, apa orang tuamu tidak mengajarimu sekali, 2 kali, tapi jangan sampai 3 kali. Kiku, tenaga dalamku, kau merusak dantianku. Bukankah keluarga Zhao, saat kau datang, memberitahumu bahwa ada orang yang tidak boleh kau ganggu? Panggil Zhao Xiaotian. Aku akan telepon. Jangan bunuh aku. Halo, Viper? Bagaimana hasilnya? Kepala bajingan itu? Kau bawa kembali? Tuan Zhao, kan? Anjingmu tampaknya tidak berguna. Aku mematahkan semua giginya. Kamu, Su Ming, Tepat sekali. apa yang kamu mau? Aku berencana menunggu sebentar sebelum datang untuk menagih utang padamu. Tapi kamu, kepala klan Zhao, terlalu bersemangat. Mengirim orang mati satu persatu. Jika aku tidak mengirim hadiah balasan, bukankah itu membuatku terlihat tidak sopan? Biarkan aku memberitahumu. Ini adalah ibu kota. Orang besar di belakangku, kau tidak bisa main-main dengannya. Sebaiknya kau sadar. Siapkan lehermu. Dalam 3 hari, aku akan secara pribadi mengunjungi rumahmu. Aku berharap saat itu, tulang-tulang keluargamu Zhao lebih keras dari ular berbisa ini, hanya sedikit. Hei. Sial. Sekarang hanya orang-orang dari klan tersembunyi yang bisa menyelamatkanku. Hei. Tuan. Ini aku. Su Ming. Anak Su Ming itu. Dia iblis. Kakak senior, sudah selesai. Suruh seseorang membersihkannya. Adik kecil. Apakah kamu terluka? Kamu membuatku takut setengah mati. Cepat, biarkan kakak seniormu melihat dengan baik. Kakak senior, tidak apa-apa, hanya sedikit debu. Namun, urusan di Jiangzhou hampir selesai diurus. Ayo lanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Bukan hanya untuk keluarga Su, tetapi lebih lagi untuk kakak-kakak perempuanku. Tidak peduli apakah itu kolam naga atau sarang harimau,
kakak senior ini akan bersamamu. Siapa yang berani membuat masalah di jalan menuju ibu kota? Pergi. Bawa mereka ke sel mati. Totem itu. Bukankah itu pasukan burung vermilion di bawah kakak senior kedua? Pasukan burung vermilion adalah tim kakak senior kedua. Itu artinya kakak senior kedua ada di dekat sini. Tapi, mengingat sifat kakak senior kedua yang tegas dan disiplin, masa bawahannya bisa begitu tidak disiplin? Masih perlu tanya? Pasti ada yang lupa setia demi keuntungan. Mereka hanya sekelompok bajingan haus kekuasaan. Keluarga Zhao benar-benar habis-habisan. Mereka tidak hanya mengirim pembunuh dari seni bela diri kuno, tetapi juga membalikkan pasukan burung vermilion di bawah kakak senior kedua. Sepertinya mereka benar-benar bertekad untuk menghabisi kita dalam satu serangan. Kalau ada dewa yang menghalangi, kita bunuh dewa. Kalau ada Buddha, kita bunuh Buddha, kurasa. Orang ini bahkan tidak tahu kalau keluarga Zhao akan segera runtuh. Dan dia masih menunggu dapat pujian. Sempurna. Lagi pula tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Ayo bantu kakak senior kedua. Membersihkan para bajingan ini. Hei, Nak, aku bicara denganmu. Beraninya kau mengabaikanku? Bagaimana bisa seragam yang sama? Di kakak senior kedua terlihat begitu heroik, begitu agung dan gagah, tapi padamu, membuatmu terlihat seperti preman. Kakak senior kedua? Siapa kau? Kepala keluarga Zhao bilang, Suming tidak lebih dari anak haram, dari keluarga yang hancur. Saat Viper bergerak, menang atau kalah, kita tangkap dia dengan tuduhan membahayakan keamanan, dan kita jatuhkan dia. Tapi melihat sikapnya, mungkin dia benar-benar punya identitas besar? Tidak. Ini yang diperintahkan kepala keluarga Zhao. Dia hanya mengandalkan Ye Qingcheng, dan wanita itu punya pengaruh di ibu kota provinsi. Tapi di ibu kota, dia hanya milik keluarga Zhao, sepotong daging di talenan. Dasar sampah. Kau bergumam apa? Apakah Dewa Perang Vermilion tahu bahwa di pasukanmu ada oknum busuk sepertimu? Beraninya kau menghina anggota pasukan Vermilion? Kau mencari mati? Tunggu apa lagi? Tangkap orang kurang ajar, dasar kampungan. Tunggu. Kalian semua adalah pengawal pribadi Dewa Perang Vermilion. Aku tidak ingin bertarung, tapi jika kalian bersikeras mengikuti oknum busuk ini dalam kejahatannya, aku tidak akan ragu untuk memusnahkan kalian semua. Musnahkan kami? Tunggu apa lagi? Aku adalah pemimpin regu-regu ketujuh. Apa aku tidak bisa memberi perintah? Orang ini sangat kejam. Dia mengganggu ketertiban. Tidak peduli apa yang kalian katakan, dia tidak lebih dari penjahat biasa. Tangkap dia. Itu akan jadi prestasi besar. Mengerahkan pasukan Vermilion tanpa izin, menipu atasan dan bertindak sendiri. Apa kau pikir tindakanmu tidak terlihat oleh Dewa Perang Vermilion? Kau pandai bicara. Dewa Perang Vermilion sedang di garis depan menjalankan misi. Dan di ibu kota, akulah yang bertanggung jawab. Kataku adalah hukum. Jika aku ingin kau mati sekarang, kau tidak akan bertahan sampai tengah malam. Ayo. Jika tahanan melawan, eksekusi dia di tempat. Keluar. Kau berani melukai pasukan Vermilion? Kau mencari masalah? Jadi bagaimana jika kau seorang pendekar tenaga dalam? Apa kau bisa lari lebih cepat dari peluruku? Sekarang, berlutut. Atau akan kutembak kepalamu? Tidak, dia. SSD. Kakak senior. Benda kecil ini tidak bisa menyakitiku. Masih bicara besar di ambang kematian. Nak, kau cukup sombong. Tapi seberapa sombong pun dirimu, saat ini kau hanyalah mayat yang bisa bicara. Keluarga Zhao yang mengirimmu. Lalu kenapa kalau memang begitu? Karena kau akan mati, baiklah aku beritahu kau. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu, karena berurusan dengan orang-orang besar yang tak tersentuh. Sepertinya aku benar. Coba aku pikir, orang tua dari keluarga Zhao itu, apa yang dia janjikan padamu? Dia menjanjikanmu kekayaan untuk meninggalkan pasukan Vermilion, dan kemudian hidup kehidupan yang bebas dari beban, anggur dan wanita, kehidupan para dewa. Ya, tepat. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa jika bisa mencapai puncak, hidup menjelati darah, di ujung pisau itu? Selalu was-was, takut kehilangan kepala, aku sudah muak. Sekarang, yang harus kulakukan hanyalah membunuhmu.
dan aku bisa terlahir kembali sepenuhnya, melampaui yang lain. Baiklah, nak, pembicaraan selesai. Saatnya kau pergi. Jadilah batu loncatan di jalanku menuju puncak. Anggap itu suatu kehormatan. Pasukan Vermilion menjaga perbatasan, melindungi negara dan memperluas wilayah, perkasa dan berwibawa. Bagaimana bisa menghasilkan orang sepertimu, seorang penjilat, orang yang hanya peduli keuntungan? Kau benar-benar mempermalukan pasukan Vermilion. Tembak. Sial, bagaimana aura pemuda desa ini begitu kuat? Hampir bahkan lebih kuat dari Dewa Perang Vermilion. Apa? Kenapa diam? Aku bilang tembak. Bikin aku takut? Kamu pikir aku lahir kemarin? Pergi ke neraka? Tidak. Kamu benar-benar ingin mati, kan? Menghancurkan pistol dengan tangan kosong. Kamu monster macam apa? Sudah kubilang, aku adalah makhluk yang tidak bisa kau mainkan. Tidak heran keluarga Zhao sangat takut padamu. Kamu memang luar biasa. Tapi bisakah kau menghalangi satu pistol? Bisakah kau menahan peluru dari segala arah? Semuanya, isi peluru. Arahkan ke Suming. Jika satu tembakan tidak membunuhnya, maka 10 tembakan, 20 tembakan. Aku tidak percaya bahwa daging dan darah biasa benar-benar bisa menahan senjata api. Kalian para penjahat memang tidak pernah kapok. Satu persatu, kalian datang mencari kematian, kalian terus menantang kekuatan ilahi. Aku khawatir saat kalian mati, kalian akan hancur berkeping-keping. Diam. Hanya seorang pendekar kekuatan dalam, kau pikir kau siapa? Jika pistol tidak bisa membunuhmu hari ini, aku akan menggunakan meriam untuk meledakkanmu berkeping-keping. Semuanya, dengarkan, bunuh wanita ini, dan aku akan memberimu hadiah 100 juta tunai. Siapapun yang membunuh pria ini akan segera menggantikan posisiku, ditambah 1 miliar lagi. Siapa yang membuat masalah di sini? Dewa Perang Vermilion ada di sini. Kau mati, bocah? Badut. Zhang Qiang, Kapten Regu ke-7. Salam, Dewa Perang Vermilion. Apa yang terjadi? Menghalangi lalu lintas tanpa alasan. Jika ada masalah, kau yang bertanggung jawab. Tuan Dewa Perang, ini tidak ada hubungannya dengan Regu ke-7ku, salahkan penjahat itu. Penjahat? Dua punggung itu terlihat sangat familiar. Ya, orang ini sangat kejam. Dia tidak hanya menyerang orang di jalan, tetapi ketika Regu ke-7ku mencoba menangkapnya, dia melukai anak buahku dengan parah. Berani membuat masalah di ibu kotaku? Kau punya nyali. Tuan Dewa Perang, bocah ini bicara omong kosong, dan dia sama sekali tidak menghormatimu. Para prajurit tentara Vermilion dan aku mempertaruhkan nyawa kami untuk meminta perintahmu untuk membunuh orang ini. Untuk menegakkan kekuatan tentara Vermilion, biarkan aku melihat siapa yang disebut dewa ini. Siapa yang berani bertindak semena-mena di wilayahku. Kau di depan, berbalik. Berani-beraninya kau menyakiti prajuritku, itu butuh keberanian besar. Hei, nak, aku bicara padamu, Dewa Perang Merah sendiri yang berbicara padamu, dan kau pura-pura tidak dengar. Jadi bagaimana jika kau seorang praktisi tenaga dalam, di hadapan Dewa Perang, kau tak lebih dari semut tipis kertas. Sepertinya, bagaimana bisa begitu mirip? Pasti aku sangat merindukan adik muridku sampai aku kehilangan akal. Dia masih berkultivasi di gunung. Bagaimana mungkin dia muncul di ibu kota? Tuan Dewa Perang, lihat, anak ini terlalu sombong, dia tidak menghormati hukum dan ketertiban. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Menurut pendapatku, ada baiknya kita tembak mereka berdua mati di jalanan, untuk mencegah mereka melukai lebih banyak orang tak berdosa. Bagaimana menurutmu? Penjahat itu membunuh korban tak bersalah itu masih tergeletak di sana dengan mata terbuka lebar. Jika kau tidak menangani ini, nanti akan menjadi masalah besar. Aura yang tersisa di tubuhnya kenapa terasa begitu akrab? Ini, teknik seni Dao Surgawi. Di seluruh dunia, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Dewa Perang, jangan tunggu lagi. Sejak kapan kau menjadi begitu ragu-ragu? Kekuatan pria ini tak terduga. Jika kita biarkan dia pergi, itu akan menjadi bencana besar. Tolong, Dewa Perang, bertindak, bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Tidak mungkin salah. Adik kecil? Apa? Kamu? Lama tidak bertemu, kakak senior kedua. Adik, ternyata kamu. Dasar bocah nakal, kamu tidak punya hati. Kamu pergi dari gunung tanpa memberitahuku. Aku sangat merindukanmu.
Kamu masih sama seperti dulu. Kakak senior kedua. Adik. Bagaimana pakaian yang sama di kakak senior keduaku terlihat begitu gagah? Tetapi pada dirimu, membuatmu terlihat seperti preman? Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Kepala keluarga Zhao hanya memberitahuku bahwa dia adalah seseorang yang bergantung pada Ye Qingcheng. Dia dan Dewa Perang Burung Vermilion, bagaimana bisa mereka berasal dari sekte yang sama? Sudah kubilang, gadis ini menjadi gila saat melihatmu. Namun, Dewa Perang Burung Vermilion itu mengesankan, hanya beberapa tahun, dan kamu sudah akan adik juniormu yang paling tercinta mengeksekusinya di tempat? Ya. Baru saja dia mengarahkan pistol ke kepalanya. Dia hampir berhasil. Itu kamu. Kamu mengarahkan pistol ke kepala adik laki-laki saya. Bicara. Dewa Perang, ampuni aku. Aku tidak tahu dia adik laki-lakimu. Kalau aku tahu, kau bisa pinjamkan aku 10.000 nyali, tetap aku tidak akan berani. Tidak tahu? Tidak tahu, lalu kamu arahkan pistol ke kepala warga sipil? Tidak tahu, lalu kamu fitnah orang? Sepertinya kamu sudah terlalu lama pakai seragam ini, lupa siapa dirimu. Dewa Perang, ampuni aku, tenang, Dewa Perang, aku benar-benar tidak punya pilihan. Tolong, Dewa Perang, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak punya bawahan sepertimu. Tentara burung Vermilion adalah pisau tajam negara. Bagaimana bisa menghasilkan sampah sepertimu? Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu ada yang menyuruhku. Itu Zhao Xiaotian, kepala keluarga Zhao, dia yang memerintahkanku. Dia bilang setelah adik laki-lakimu bertarung dengan pendekar kuno keluarga Zhao, apapun hasilnya, dia menyuruhku memimpin Regu 7 mengepung tempat ini, lalu mencari alasan rahasia untuk melemparkannya ke penjara bawah tanah dan mengeksekusinya secara diam-diam. Jika aku tidak setuju, dia juga tidak akan melepaskanku. Itu bukan yang kamu katakan tadi. Aku jelas mendengar keluarga Zhao menjanjikanmu 1000 emas untuk membunuh adik laki-lakiku, dan setelah selesai, mengundurkan diri, kabur jauh, mulai saat itu, memeluk wanita cantik, hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Baik. Bagus benar keluarga Zhao di ibu kota. Bagus benar Kapten Regu 7. Ampuni aku, Dewa Perang. Ampuni aku, Dewa Perang. Ampuni aku, Dewa Perang. Aku tidak akan berani lagi, tolong ampuni aku. Pengawal. Ya. Seret dia, masukkan ke sel mati, cabut pangkatnya, libatkan keluarganya 3 generasi, dan jangan pernah pekerjakan dia lagi. Juga, selidiki semua latar belakangnya, setiap detailnya, dan semua yang berhubungan dengannya akan ditindak. Ya. Dewa Perang, beri saya kesempatan lagi. Kamu kelihatan lebih gelap, lebih kurus, apa kamu tidak makan dengan baik? Orang tua itu pasti tidak memberimu daging di gunung. Kali ini turun gunung, kakak senior kedua melindungimu. Jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan musnahkan seluruh keluarganya. Baik, kakak senior kedua di belakangku. Baik, Hong Ye, hentikan dramanya. Adik laki-laki kecil turun gunung adalah hal yang baik. Tapi karena kamu di sini, ikut kami ke keluarga Zhao, dan selesaikan masalahnya. Bajingan-bajingan itu berani menyewa pembunuh untuk menyakiti adik laki-lakiku, dan bahkan ingin menggunakan pasukan Vermilion Birdku sebagai pion mereka. Ini harus diselesaikan dengan baik. Dewa Perang Vermilion Bird, sepertinya kamu akan memamerkan kekuatanmu. Jika mereka berani menyentuhmu, mereka menyentuh titik sensitifku. Selama aku hidup, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk berpikir menyakiti 8 kakak dan adik kita. Hong Ye. Semua pasukan, dengarkan. Semua siap. Target, kompleks keluarga Zhao. Maju secepatnya. Jika ada yang menghalangi, tembak langsung. Ya. Kami patuh pada perintah Dewa Perang. Ratakan keluarga Zhao, ratakan keluarga Zhao. Sudah hubungi Viper? Tidak ada. Ponselnya di luar area layanan. Sinyal pelacaknya juga hilang. Panggilan terakhir dijawab oleh Suming itu. Dasar bodoh tidak berguna. Bagaimana dengan Kapten ke-7 dari tentara Vermilion? Dia menjawabkan, Tidak, belum. Ayah. Tenang, ayah. Viper sudah menjadi pelayan keluarga selama bertahun-tahun. Seorang master bela diri. Bagaimana mungkin dia kalah dari Suming? Mungkin sekarang dia sedang membawa kepala anak itu dalam perjalanan kembali ke keluarga Zhao. Benar. Jadi, ayah, berhenti terlalu khawatir. Kau juga tidak berguna.
semua ketenaran seumur hidupku, dan aku punya putra sepertimu benar-benar sia-sia. Su Ming bisa menyuruh Viper untuk meneleponku. Itu artinya Viper kalah telak. Gunakan otak babimu itu, dan berpikir. Tuan, jika benar-benar tidak berhasil, mungkin kita harus meminta orang itu untuk turun tangan. Tepat setelah Su Ming meneleponku, aku sudah memberitahu atasan. Paling cepat mereka bisa sampai sini malam ini. Ayah, kau sudah punya rencana, jadi kenapa kau masih memukulku? Ku dengar orang itu berasal dari klan tersembunyi, kekuatannya jauh melampaui seorang Grandmaster bela diri. Jika dia setuju membantu, bukan hanya satu Su Ming. Bahkan 10 Su Ming pun bisa diatasi. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat tidak enak. Seperti ketenangan sebelum badai. Zhao Xiaotian, keluarlah dari sini. Bendera Phoenix, itu pasukan Vermilion. Sial. Pasti Zhang Qiang. Orang bodoh itu membocorkan kita. Patriark, Ayah, Cepat, ayo kita sambut Xiao Hongye. Dengan dasar keluarga Zhao, dia akan berpikir 2 kali sebelum bertindak. Ayo, kita sudah sampai. Dewa Perang, Vermilion, maaf tidak menyambut Anda dengan layak. Jangan akrab denganku. Patriark, Patriark Zhao. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya dengar Anda benar-benar ingin membunuhku. Anda, Su Ming. Ya, benar. Dewa Perang Vermilion, saya menghubungi regu Anda sendiri. Itu adalah kesalahanku. Tapi untuk berperang dengan keluarga Zhao, karena orang yang tidak penting, bukankah itu berlebihan? Ini. Tidak penting. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah murid termuda yang paling kusayangi. Dan orang yang aku, Xiao Hongye, akan lindungi dengan nyawaku. Kau bilang apakah itu perlu? Zhao Xiaotian, aku bilang padamu, aku akan datang menyelesaikan ini dalam 3 hari. Apakah lehermu siap untuk pedang? Zhao Xiaotian, kamu berani sekali. Kamu benar-benar menyewa pembunuh untuk membunuh adik muridku, dan menyuap anak buahku untuk menyergapnya di jalan. Zhao Xiaotian, apa aku, Xiao Hongye, sudah tidak bisa lagi menghunus pedang? Atau leher keluarga Zhao terlalu keras, sehingga tidak bisa kupotong? Dewa Perang Zuke. Ini salah paham, Dewa Perang Zuke. Sungguh, ini salah paham. Jika aku tahu dia adalah adik muridmu, bahkan dengan keberanian 1000 kali lipat, aku tidak akan berani. Dewa Perang Zuke. Orang Zhang Qiang yang tadi itu memberikan alasan yang sama. Tebak di mana dia sekarang? Biarkan aku memberitahumu. Dia sudah dijebloskan ke sel hukuman mati. Tebak apakah nasibmu akan lebih buruk darinya? Tuan Su, ampun. Apapun yang kau mau, sebutkan saja. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Akan kukerahkan semua kemampuanku. Tuan Su, Sebenarnya, ada sesuatu yang kuperlukan darimu. katakanlah. Aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Ini Liontin Giok keluarga Su. Zhao Xiaotian, siapa yang memberimu Liontin Giok ini? Dulu, pembantaian keluarga Su selain keluarga Zhao, siapa lagi? Bicara. Aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, aku akan mati karenanya. Jika tidak, kau akan mati sekarang. Diam saja, maka seluruh keluargamu akan dibasmi. Aku bicara tentang apa yang terjadi dulu. Keluarga Zhao kami hanyalah pengikut. Dalang sebenarnya adalah... Awas. Siapa di sana? Kejar mereka. Orang itu baru saja menggunakan langkah bayangan hantu. Di kalangan keluarga tersembunyi, hanya orang-orang dari sekte tersembunyi yang tahu teknik itu. Sepertinya apa yang terjadi saat itu lebih rumit dari yang kukira. Sayang sekali kita kehilangan jejak. Belum tentu. Sebenarnya, saat dia menyebut keluarga tersembunyi tadi, aku sudah punya firasat, keluarga Zhao. Hanya kambing hitam yang didorong keluar oleh serigala-serigala itu. Sekarang setelah keluarga Zhao tiada, mereka pasti tidak bisa diam. Kita hanya perlu bersabar. Dan menunggu mereka. Menggali kuburnya sendiri.
Panas sekali. Api racun 9 yang mulai kambuh. Tidak apa-apa. Aku baru saja memaksakan kiku terlalu keras, membuat darahku memompa deras. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Aku punya dokter dan peralatan terbaik. Percuma. Racun bawaan dan penyimpangan ki adik kecil tidak bisa terdeteksi oleh peralatan modern. Yang mengikat simpul harus melepaskannya. Cari Kakak kakak tiga. Ayo, Ayo. Sungguh, tidak apa-apa. Kakak senior, diam. Hancurkan. Hancurkan semuanya. Berhenti. Berhenti menghancurkan. Ini ilegal. Dukun palsu, berani kau bilang begitu, kau bunuh anakku. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan klinik Riot ini, tetapi juga akan menjebloskanmu ke penjara. Terus hancurkan. Ibu Kian, tolong tenang. Saat anak ibu dibawa ke sini, dia sudah dalam keadaan syok, dia hanya dalam keadaan mati suri. Aku menggunakan akupunktur untuk melindungi meridian jantungnya. Berikan aku setengah jam lagi, dan aku akan membangunkannya. Mati suri. EKG rumah sakit menunjukkan garis datar. Dan kau bilang itu mati suri? Kau pikir aku mudah dibodohi? Aku pikir kau hanya mengulur waktu untuk kabur. Ibu Kian, tolong percaya padaku. Penjaga, tangkap dukun palsu ini. Dia akan dikubur hidup-hidup dengan anakku. Baik, Nyonya. Sempurna, anakku meninggal belum menikah. Kamu tidak jelek. Kamu akan turun dan menjadi pengantinnya di alam baka. Lei Hu, apa kau tidak belajar dari kejadian lalu? Kau ingin mati sebegitunya? Adik junior, Kakak senior, adik junior, adik kecil junior. Benar-benar kamu. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ayo cepat. Apa aku menyewa kamu untuk pura-pura mati? Nyonya Kian, saya akan mengembalikan uang Anda. Pekerjaan ini batal. Dia? Kami tidak berani melawannya. Ah, kenapa aku begitu sial? Aku sudah ambil 2 pekerjaan, dan 2 kali aku bertemu setan ini. Apa dia mengganggumu tadi? Tidak. Mereka hanya menjalankan perintah. Langkah cerdas. Jadi bagaimana kalau cowok ganteng ini bisa bertarung? Aku ini kepala keluarga Kian. Di ibu kota, siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Kian? Keluarga Kian? Orang bernama Zhao Xiaotian itu juga sombong di depanku. Sekarang, dia sudah buru-buru bereinkarnasi di bawah. Mau turun menemaninya? Apa maksudmu? Persis seperti yang kukatakan. Geng harimau hitam cukup kuat. Tapi mereka sangat takut pada cowok ganteng ini. Mungkin dia hanya anak miskin. Mana mungkin dia sekapabel itu? Paling-paling, dia hanya petarung handal. Berhenti main-main. Dia, Luo Ningxuang, membunuh putraku. Itu fakta. Nyawa bayar nyawa. Itu sudah sepantasnya. Murid junior, pasien itu sebenarnya tidak mati. Dia cuma makan sedikit gelsemium yang menyebabkan syok kematian palsu. Kita hanya perlu jarum kebangkitan 9 putaran untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Keluarkan racunnya. Lalu dia akan sadar. Tapi, dia terus menghalangiku merawatnya. Kalau kita tunggu lebih lama, pasien itu benar-benar akan mati. Gelsemium. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh anakku. Hentikan dia. Jangan biarkan dia menghalangi. Kemari. Apa yang kau lakukan? Kau hanya orang yang kusewa, seorang bawahan. Kau mau mengkhianatiku? Lepaskan aku. Kemitraan kita selesai. Sekarang aku hanya menerima perintah dari Tuan Su. Dia benar-benar tidak mati. Tapi bukan hanya keracunan gelsemium, sepertinya anakmu minum cukup banyak stimulan kemarin. Dia pergi dengan tim sepak bola. Omong kosong apa itu? Anakku sehat sekali. Ginjalnya habis, energi yang bocor, pesta pora membuatnya impoten. Lalu dia minum Viagra berlebihan, yang menyebabkan napas berhenti. Kalau bukan karena usaha keras kakak senior ketigaku, anakmu sudah mati. Sebagai seorang ibu, kau tidak hanya menghalangi dokter, kau bahkan memimpin keributan. Kau ingin anakmu sendiri cepat mati? Atau kau sengaja ingin merusak reputasi Hui Chunho? Kau memfitnahku. Kau bilang anakku tidak mati. Selamatkan dia. Jika kalian semua tidak bisa menyelamatkan anakku hari ini, aku akan menggunakan seluruh sumber daya keluarga Kian.
untuk membuat kalian membayar dengan nyawa. Menyelamatkannya lebih mudah dari bernapas. Kakak senior ketiga, boleh pinjam jarum perakmu? Murid junior, racunnya sudah sampai ke jantung. Menggunakan jarum butuh energi dalam yang kuat. Tubuhmu, Hal kecil ini? Kau tidak percaya pada murid juniormu? ini adalah jarum yang sudah lama hilang, 13 jarum lembah hantu. Saya mau air. Saya haus banget. Akhirnya sadar. Dia benar-benar hidup, seperti keajaiban. Luar biasa. Jadi keluarga Qian benar-benar datang untuk merusak reputasi Aula Huichun. Pekerjaan ini bencana. Kita hampir membantu penjahat, mendatangkan malapetaka. Hanya keberuntungan. Nak, ayo. Tunggu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kamu merusak toko kakak seniorku, dan kamu mencoba menyeretnya kembali untuk membayar hutang. Sekarang dia sudah sadar, kamu hanya ingin pergi begitu saja. Kamu pikir semudah itu? Apa yang kamu mau? Aku dari keluarga Qian. Keluarga Qian? Mereka kira siapa? Lei Hu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus diri. Silakan. Wanita ini bicara sampah, dia menghina kakak seniorku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Dimengerti. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah kepala keluarga Qian. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, keluarga Qian tidak akan melepaskanmu. Keluarga Qian? Di hadapan Tuan Su. Siapa mereka selain tidak berarti? Kakak senior, kamu harus membantuku dengan urusan keluarga Zhao. Kita bersaudari. Jangan khawatir. Kamu baik-baik saja? Adik junior. Racun apimu sendiri, kau bahkan tidak bisa mengendalikannya, dan kau masih ingin membelaku. Tidak ada orang bodoh sepertimu di dunia ini. Adik, berhenti menangis. Pikirkan sesuatu. Bawa dia ke tempatku. Aku punya solusi. Tapi kita bertiga perlu berkorban. Cepat. Suhu tubuh adik sudah mencapai 40 derajat Celcius. Jika kita tidak melakukan sesuatu, dia akan jadi tumbuhan. Adik ketiga, cepatlah. Kenapa obat adik belum siap? Aku akan mengeceknya. Ayo, ayo. Ini. Buka mulutmu. Apakah adik akan baik-baik saja setelah minum obat? Tidak. Racun api 9 yang itu bawaan lahir. Obat hanya bisa meringankan penderitaannya, tidak menyembuhkan. Racun api sialan. Apa? Bahkan kau, dokter ajaib, tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Ada. Apa itu? Transfer Yin Qi. Kita butuh wanita dengan konstitusi Yin ekstrim, telanjang, menggunakan jarum perak, untuk mentransfer energi Yin primordialnya ke tubuh adik, untuk menetralkan racun apinya, dan membangunkannya. Aku akan melakukannya. Jika bisa menyelamatkan adik, aku rela mempertaruhkan nyawaku. Tidak cukup, racun api adik terlalu kuat. Kau sendiri tidak sanggup. Kita perlu. Kita bertiga melakukannya bersama. Baik. Ayo, kita lakukan bersama. Hem. Tidak pernah kukira. Kecelakaan api racun 9 yang ini ternyata mengubah malapetaka menjadi berkah, membantuku menerobos ke tingkat ketiga seni Dao Surgawi. Kekuatanku sekarang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kakak senior. Racun api 9 yang itu ganas dan tak terduga. Untuk membantuku menekannya, mereka pasti menggunakan transfer Qi Yin misterius, menyalurkan seluruh Qi Yin primordial mereka ke dalam tubuhku. Adik laki-laki, kamu sudah bangun. Apa kamu merasa lebih baik? Adik laki-laki? Kalau kamu merasa tidak enak badan, kamu harus bilang sama kakak ketiga.
Kami masih bisa. Aku sudah benar-benar pulih. Racun api 9 yang takkan kambuh lagi untuk sementara. Tapi aku sudah merepotkan kalian. Berkorban begitu banyak. Setidaknya kamu punya hati nurani, nak. Tapi kakak keduamu adalah Dewi Perang. Sedikit kiin primordial itu bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan beberapa kali lagi, aku sanggup. Adik laki-laki, kalau racun apimu kambuh lagi, kamu harus bilang sama kami. Jangan mencoba menahannya dengan paksa. Kami bisa pakai transfer kiin misterius untuk meredakanmu. Tidak. Transfer kiin misterius hanya solusi sementara, tidak bisa digunakan berlebihan. Kalau tidak, itu akan merusak fondasi kalian. Aku tidak bisa. Kami rela. Iya, Kau satu-satunya adik laki-laki kami. Kami mengandalkanmu untuk merawat kami di masa depan. Mana mungkin kami diam saja melihatmu mati, sudah diputuskan. Mulai sekarang, setiap kali racunnya kambuh, kami akan menggunakan kiin misterius untuk menekannya. Kakak senior, diam. Ini pemberitahuan, bukan negosiasi. Makanan sudah datang. pesta besar. Sepertinya hari ini kita akan dimanjakan. Semua kesukaanmu. Kalau kurang, kita pesan lagi. Hei, tidak usah. Aku sudah menyuruh seseorang mengirim minuman. Minum saja, makanannya simpan. Malam ini, kita pulang sampai mabuk. Ya, akhir-akhir ini, kita sibuk dengan urusan keluarga Zhao. Belum sempat makan bersama yang benar. Waktunya bersantai. Tentu. Sepertinya aku, adik tingkatmu, harus minum sampai mati untuk kalian para senior hari ini. Minum itu tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana kalau aku ambil arak obat dan sup pemulihan? Hei, itu pasti cemilan minumku datang. Hei, tunggu. Senior, biar aku ambil. Dasar nakal. Akhirnya peduli sama senior. Siapa di sana? Aura itu. Tuan, ada 2 regu yang menjaga villa. Haruskah saya beritahu anggota lain untuk membantu Anda memburu orang ini di seluruh kota? Tidak perlu. Istirahatlah. Siap, Tuan. Kakak ke-6. Aku tahu itu kamu, berhenti bersembunyi, keluarlah, dan ngobrol. Kakak ke-6. Apakah itu Phoenix? Tidak. Di sini gelap gulita. Tidak bisa melihat apapun. Tadi, sesosok berpakaian hitam berlalu dengan cepat. Dan kemudian memberiku pil ini. Pil ratusan gu. Dan itu terbuat dari yin gu berusia 10 tahun. Ini bisa menekan racun api 9 yang di dalam dirimu. Sikap seperti itu pasti dari kakak ke-6 kita. Sebenarnya, sejak aku turun gunung untuk mencari kakak senior, samar-samar aku merasakan kehadiran yang diam-diam mengikutiku. Aku sadar itu tidak bermaksud jahat, jadi aku biarkan ia mengikuti. Aku tidak pernah menyangka. Itu adalah kakak ke-6. Kakak ke-6 itu seperti hantu. Dia jelas ada di dekat sini, tapi tidak mau bergaul dengan kita. Phoenix adalah tubuh racun malapetaka. Kemanapun dia pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Dulu, di pondok, dia bersembunyi dan tidak mau keluar, karena dia tidak ingin menulari kita. Alasan dia tidak muncul sekarang juga karena kepeduliannya pada kita. Sejak aku turun gunung, aku telah meneliti pil penahan napas untuk kakak ke-6. Beri aku beberapa hari lagi, dan aku pasti berhasil membuatnya. Saat itu, dia seharusnya bersedia keluar. Kakak ke-6. Hari ini, kita bersaudara sedang berkumpul. Karena kamu tidak mau muncul, mari kita bersulang dari kejauhan. Setelah pil penahan napas jadi, kita akan minum sampai mabuk. Ayo, bersulang, kakak. Orang sepertiku hanya akan membawamu bencana tanpa akhir. Melihatmu dari jauh saja sudah cukup. Adik kecil, bersulang. Minum habis. 1 lagi. Aku sudah tidak bisa minum lagi. 1 lagi. Minum lagi. Gak mau. Aku sudah tidak bisa minum lagi. Apa? Kenapa ada 2 adik laki-laki?
Ada 2 adik laki-laki. Mereka bilang kalian bertiga tidak bisa mengalahkanku dalam minum. Kamu tidak percaya, kan? Aku bahkan belum mulai. Aku belum menunjukkan kemampuanku. Adik, dadamu lebar sekali. Kakak perempuan kedua, di seluruh tubuhmu, mulutmu lah yang paling keras. Siapa yang bilang? Kakak perempuan kedua, kamu mabuk. Tidak, aku tidak mabuk. Kalau tidak percaya, akan kubuktikan. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Hei, adik laki-laki, kenapa kamu memeluk dia dan bukan aku? Itu tidak adil, aku juga ingin dipeluk. Oke, satu persatu, kakak, yang baik. Aku juga ingin dipeluk. Oke. Sepertinya mulai sekarang, aku tidak boleh membiarkanmu minum sebanyak ini. Wah, perempuan mabuk sangat menakutkan. Hei. Akhirnya selesai pindahan. Hanya 3 kakak senior yang datang. Kalau ketujuh-tujuhnya datang, aku tidak akan sanggup. Punggungku sakit. Makanannya enak sekali, tapi ada satu yang kurang, anggurnya kurang. Kalau ada kesempatan, kita minum sampai habis. Kakak senior keenammu yang penuh kasih, Blue Phoenix, pamit. Hei, Adik junior yang paling tampan? Apakah kamu kangen aku? kakak senior keempat, siapa yang sedang kamu buru akhir-akhir ini? Malam ini kita ada kumpul-kumpul. Tanpamu, peminum kita, rasanya ada yang kurang. Rahasia. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Mau tahu apa itu? Tentu saja aku mau tahu. Hei, kakak senior. Apa yang terjadi di sana? Musuh datang, tunggu sebentar. Dapat wanita itu, bawa dia ke Lan Kuai Fong. Dia membunuh banyak saudara kita. Dia tidak akan lolos dengan mudah. Hei, kakak senior. Hei Lei Hu. Bawa aku ke Lan Kuai Fong sekarang. Beberapa orang bodoh yang tidak tahu diri sedang mencari kematian. Tuan Lan Kuai Fong secara lahiriah, ini jalan bar. Tapi sebenarnya menyembunyikan rumah lelang bawah tanah air di sini dalam. Mereka melelang barang-barang mencurigakan. Seperti data intelijen harta karun peninggalan. Bahkan, kalau boleh jujur, jika kakak seniormu benar-benar berakhir di sini, aku khawatir akan sulit baginya. Aku tahu kemampuan kakak senior keempat kelas dunia. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun dia tertangkap dalam waktu kurang dari 2 menit kakak senior keempat. Tunggu aku datang. Tuan, Lan Kuai Fong sangat hierarkis. Tanpa token kamu tidak bisa masuk ke area lelang. Tanda terima kasih kecil semoga bisa membantu. Juga, sisa-sisa keluarga Kian seperti yang Tuan perintahkan sudah ditangani sepenuhnya. Bagaimana menurut Tuan? Ada perintah lain? Suruh anak buahmu dan blokir jalan di luar itu dan tempat ini juga. Jangan biarkan satu pun lolos. Setelah aku meratakan tempat ini bawa saudara-saudara dan hancurkan sarang ini, ya, siapapun berani menyentuh kakak seniorku, aku akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Bahkan jika aku harus merobohkan ibu kota, aku tidak akan ragu. Hei, Xiaowu kumpulkan anak buah. Kepung jalan bar itu hari ini, kita ikuti tuan muda untuk membuat kekacauan. Tuan Sun, barang pamungkas malam ini telah diantarkan.
Dan dia adalah raja pembunuh saat ini. Raja pembunuh? Betul. Terlebih lagi, kepala wanita ini memiliki hadiah 10 miliar dolar di web gelap. Dan saat pertama kali dibawa masuk, dia masih hidup. Meskipun dia sedikit terluka, tapi pikirkanlah, figurnya, kecantikannya, posturnya. Dia benar-benar penggoda yang memukau. Jika kau bisa menjinakkannya, itu benar-benar akan terasa seperti kenikmatan seorang raja. Apakah dia benar-benar secantik itu? Tentu saja. Tapi, wanita ini, dia sedikit temperamental. Bagus, aku suka yang temperamental. Semakin liar kudanya, semakin seru untuk ditunggangi. Harimau Guntur. Tuan Su, ada apa? Siapa orang itu? Nama orang itu adalah Sun Haoran. Dia dari salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota, satu-satunya yang belum dimusnahkan. Dia adalah pewaris tunggal keluarga Sun. Sejak kecil, dia dimanjakan luar biasa, terkenal di ibu kota sebagai anak pemboros. Metodenya kejam. Rumah lelang ini, kabarnya di bawah kepemilikan keluarga Sun. Tuan Su, apakah Anda melihat sesuatu? Sepertinya hilangnya senior perempuanku kemungkinan besar terkait dengan keluarga Sun. Dan lebih dari itu, setelah kau bersenang-senang, kau juga bisa mengirimkan kepalanya kepada orang-orang di web gelap. 10 miliar dolar. Itu adalah tawaran pasti. Bagus katamu. Wanita ini bukan hanya penggoda, dia yang berlapis emas. Ya? Hadiah. Terima kasih Tuan Sun. Terima kasih Tuan Sun. Semoga harem Tuan Sun bertambah satu kecantikan lagi. Tuan Sun, saya bersulang untuk Anda. Tuan Sun, lelang akan segera dimulai. Mari kita ke sana. Tuan Su, silakan duduk. Lelang akan segera dimulai. Lelang ini semakin lama semakin norak. Sejak kapan orang kampung bisa duduk di kursi utama? Hei MPH, Tuan Muda Sun. Kursi teratas ini hanya untuk yang pantas. Tuan kami jauh lebih kuat dari keluarga Sun Anda. Kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Yo, aku penasaran siapa orang kampung itu dan antek di sebelahnya. Ternyata itu kau. Hei, Lei Hu, kau seharusnya menjadi seorang tokoh besar di dunia bawah. Kenapa setelah beberapa hari saja, kau sudah mengambil hobi menjadi antek orang? Lei Hu, bukankah kau bekerja untuk keluarga Zhou? Bagaimana sekarang kau mengikuti pemuda cantik ini? Kudet ya, keluarga Zhao dan Qian, 2 dari 3 teratas di ibu kota, habis dalam semalam. Sekarang, keluarga Sun mendominasi sendirian. Mulai sekarang, seluruh ibu kota akan menjadi dunia keluarga Sun. Benar. Mulai sekarang, keluarga Sun adalah raja ibu kota. Aura kakak senior keempat ada di rumah lelang. Jika keluarga Sun berani melelangnya, maka aku akan memusnahkan mereka sekalian. Jangan khawatir, begitu aku menemukan kakak senior keempatku, aku akan menyerahkan para penggosip ini padamu untuk diurus. Terima kasih, Tuan. Burung bijak memilih pohonnya. Kekuatan ilahi Tuan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh sekelompok bajingan kecil sepertimu. Kursi teratas disediakan untuk mereka tokoh besar yang setidaknya bernilai 100 miliar, itu saja. Orang kampung itu datang entah dari mana dan berani mengklaim kekuatan ilahi. Coba cek, aku tidak percaya anak ini memiliki kualifikasi untuk duduk setara denganku. Kau dengar itu? Gelar yang dimulai dengan Tian disediakan untuk keluarga bangsawan kelas atas. Kau pasti baru di sini, nak. Tidak sopan sama sekali. Kartu hitam tertinggi. Saya tidak menyadari kehebatan Anda. Saya telah menyinggung orang besar seperti Anda. Silakan anggap saja rumah sendiri. Tuan Sun, orang yang mendapatkan kartu ini adalah salah satu dari kurang dari 10 orang di seluruh dunia. Kartu hitam tertinggi, sangat sedikit orang yang pernah mendapatkannya. Status pemegangnya sangat mulia.
Bajingan ini. Oh, bukan. Maksud saya pria ini. Dia pasti benar-benar orang penting. Penting apaan? Kampungan. Siapa yang mau dia takuti dengan kartu itu? Siapa tahu apakah kartu hitam itu benar-benar asli? Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, akan kucungkil matamu dan kuminum. Kau? Bisnis dulu. Lupakan. Setelah lelang, akan kubuat kau menyesal lahir ke dunia ini. Maaf membuat Anda menunggu, para hadirin. Lelang malam ini menampilkan harta langka yang tidak setiap hari Anda lihat. Tanpa basa-basi lagi, lelang resmi dimulai. Barang pertama adalah linzi darah premium berusia 1000 tahun. Sangat baik untuk menyehatkan yin dan memperkuat ginjal. Tawaran awal, 5 juta. Linzi darah ini memiliki kondisi yang sangat ketat kondisi pertumbuhannya. Dan yang satu ini benar-benar tumbuh selama 1000 tahun. Rumah lelang bawah tanah ini benar-benar istimewa. 10 juta. 10 juta. Selamat, Tuan Sun, Anda mendapatkannya. Nak? Kamu pikir kamu hebat? Hari ini aku akan memastikan kamu tidak memenangkan satu barang pun. Barang berikutnya, 50 juta. Keberadaan kakak senior keempat telah hilang. Hei, kampungan, dengan tampang cakep itu, kamu pasti cukup lemah, ya? Kemari, dan sujud pada ayah. Dan ayah akan memberimu sesuatu. Untuk menyehatkan ginjalmu, tonik yang bagus. Diam. Kau akan mengebiri aku? Kali ini anggur. Lain kali kau macam-macam lagi denganku, aku akan pakai ini untuk membangunkanmu. Baiklah, kau pria yang tangguh. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan Sun. berikutnya adalah barang kedua dari terakhir malam ini. Pedang yang ditempa dari meteorit, bilah patah yang bisa memotong besi. Lebih penting lagi, itu adalah senjata pribadi pembunuh bayaran top, Dark Knight Rose. Itu Night Kiss. Itu pedang kakak keempat. Masih berlumuran darah. Pedang adalah nyawanya, jika patah, dia mati. Mungkinkah kakak keempat? Karena kerusakan, harga awal adalah 3 juta. 30 juta. Kau gila? 10 kali lipat untuk pedang patah. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Tidak mampu, orang ini baru saja menyinggung Tuan Muda Sun. Lebih baik jangan angkat papan kita. Tonton saja pertunjukannya. 50 juta. Akhirnya ada yang kau mau. Benar? Lawan aku, hari ini, aku tidak akan biarkan kau dapatkan barang rongsokan pun. 100 juta. 200 juta. 1 miliar. Kau membayar 1 miliar untuk pedang patah? Kau gila? Bagimu, itu pedang patah, tapi bagiku, itu tak ternilai. Kakak keempat, Night Kiss patah. Kau baik-baik saja? Apa ini, sinetron, pisau patah, dan kau bilang tak ternilai? Aturan rumah lelang, penawar tertinggi menang. Jika kau tidak punya uang, diamlah. Aku tidak punya uang. Aku, Tuan Muda Besar keluarga Sun, tak mampu membayar ini. Pengeluaran harianku bisa membeli nyawamu. Tidak ada yang menawar sekarang. Jadi ini milikku, kan? 1 miliar, pertama. Tunggu. 1 miliar, kedua. Sebagai pemegang saham rumah lelang, saya meragukan. Saya curiga kau sama sekali tidak punya uang. Kau memalsukan kartu hitam untuk menggertak. Kantongmu lebih bersih dari mukamu. Kantong lebih bersih dari muka. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Anak ini? Mungkinkah dia hanya asal tawar? Orang yang bisa dengan santai mengeluarkan 1 miliar dalam aset liquid sangat sedikit. Kecurigaan Tuan Muda Sun masuk akal. Seseorang? Saya perlu verifikasi dana. Tuan, para pemegang saham lelang mempertanyakan Anda. Kami perlu memverifikasi. Masih berpura-pura? Masih pura-pura, padahal kau mau mati?
Nak, kau tahu, di Lan Kuai Fong, orang yang menawar dan tidak bisa membayar. Dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Hari ini, saya akan secara pribadi memotongmu menjadi 8 bagian dan menjadikanmu umpan, jadi kau akan tahu apa yang terjadi jika kau melawan aku. Ding, pembayaran berhasil. Apa? Terima kasih atas kerjasamanya, tamu VIP, terhormat kami. Verifikasi Anda telah disetujui. Mulai hari ini, Anda akan menjadi pelanggan paling berharga dari seluruh rumah lelang bawah tanah Lan Kuai Fong. Sudah kubilang, kau tidak percaya kekuatan guru, kau harus ditampar dulu baru percaya. Tuan Muda Sun, dengar. Dari mana suara tamparan itu? Hei, kau dengar itu? Keras sekali. Diam. Anjing pengecut, siapa kau pikir kau untuk bicara seperti itu padaku? Setelah keluarga Zhao dan Qian dimusnahkan, aku satu-satunya tuan baru di tanah ini. Hina aku, berapa nyawa yang harus kau bayar untuk itu? Sampah tak berguna yang bahkan tidak bisa ditolong. Kau baru dengar keluarga Zhao dan Qian musnah, tapi kau tahu siapa yang melakukannya? Apa? Maksudmu kehancuran mereka ada hubungannya dengan orang ini? Kau bahkan tidak berpikir sebelum berbohong? Jika dia benar-benar memusnahkan mereka, maka aku akan memanggilnya kakek. Jika kau bicara satu kata lagi, jika kau terus bicara sembarangan di depanku, aku tidak keberatan membuatmu hancur berkeping-keping. 1,1 miliar. Aku, Tuan Muda, tidak akan membiarkanmu menang. Tuan Muda Sun menawarkan harga lebih tinggi. Apakah tamu ini ingin mengikuti? 2 miliar. 2,1 miliar. Aku akan bawa pulang untuk ganjal kaki meja, lelehkan, murnikan, tidak mungkin aku biarkan kau memilikinya. Aku tidak menawar lagi. Tidak ikut. 2 miliar adalah batas maksimal yang bisa kau tawar, kan? Kau pikir uang sedikit itu bisa bersaing denganku? Kukira kau punya kemampuan. Maksudku tidak menawar adalah siapapun di sini hari ini, siapapun yang menawar, aku akan menambahkan 1 nol di belakang tawaran mereka. Tamu VIP menyalakan lampion langit. Ini, lampion langit menyala. Benarkah? Keren. Sangat mengesankan. Apa gunanya kekuatan? Menghina Tuan Sun di wilayahnya sendiri. Anak muda, terlalu gegabah. Nak, kamu tahu cara mengeja kematian? Seluruh rumah lelang bawah tanah ini adalah wilayah keluarga Sun. Kamu berulang kali menampar mukaku. Kamu tidak akan keluar hidup-hidup hari ini. Wilayah keluarga Sun? Apa yang kamu lakukan? Penjaga, hentikan dia. Apa yang kamu inginkan? Kamu sudah sadar sekarang? Kalau begitu katakan padaku, di mana pemilik pedang patah ini? Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu berani memukulku? Tahukah kamu siapa aku? Bicara. Di mana dia? Kamu ingin tahu sekali, ya? Kalau begitu akan kukabulkan permintaanmu. Penjaga, keluarkan penutup yang spektakuler. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat jelas. Apa barang terakhir ini? Kakak keempat. Kamu sedang mencari pemilik pedang patah ini kan? Itu dia. Dark Knight Rose, pembunuh nomor 1 dalam daftar. Dia gagal membunuh ayahku, dan malah ditaklukkan oleh ahli teratas keluarga kami. Mereka memutus urat di keempat anggota tubuhnya. Uratnya putus? Benar. Bahkan pembunuh top, lalu kenapa? Sekarang dia hanya harimau tanpa taring. Hei, lihat. Rubah betina yang cantik sekali. Dia seharusnya menjadi wanita yang ditunggangi ribuan pria. Hentikan lelangnya. Aku di sini. Berapapun yang kamu mau,
Aku akan bayar 10 kali lipat. Aku hanya punya satu permintaan. Biarkan aku membawanya pergi sekarang. Tunggu. Siapa bilang aku menjual? Wanita ini, aku simpan untuk diriku sendiri. Pemegang saham lelang berhak mengunci barang. Dia mangsaku. Kamu mencari mati. Kamu datang ke sini untuknya hari ini, kan? Mau dia? Menyakitiku? Mimpilah. Aku tidak menjual, tidak hanya tidak menjual, aku akan, di depan kalian semua, menghajarnya dengan keras. Biarkan kalian melihat dengan mata sendiri saat dia menjadi jalang merintih di bawahku. Sun Haoran. Selamat. Kamu berhasil mengirim seluruh keluarga Sunmu langsung ke neraka. Aku ingin kalian semua mati. Mulai putus asa, ha? Kamu tidak tahu ini wilayah siapa? Baik, tunggu. Sebelum kamu bergerak, aku akan... Biarkan kamu menikmati pertunjukan yang bagus. Biarkan kamu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana dia menangis di bawahku? Memohon belas kasihan. Perhatikan baik-baik. Bagaimana aku menikmati barang bagus ini? Ini adalah sinyal pemancingan yang aku sepakati dengan kakak keempat, Aksina Vihra. Dan aku khawatir sia-sia. Jadi kakak keempat hanya bercanda denganku. Karena dia sangat menikmatinya, baiklah, aku akan duduk dan menikmati pertunjukan. Aku ingin kau lihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku menikmati barang bagus ini. Kucing liar kecil. Kakak laki-laki sudah datang. Bukankah semua meridianmu terputus? Hanya trik kecil untuk membodohi orang bodoh. Lihat, kau terkena umpan, kan? Anjing. Kau berani bersekongkol melawan keluarga Sun? Tunggu saja. Mau lari? Apa aku memberimu izin? Lepaskan aku. Tuan Muda Sun. Kau baru saja bilang, kau ingin aku berlutut dan jadi anjingmu. Lihatlah, sekarang, siapa yang jadi anjing? Akulah anjingnya, leluhur, nyonya, ya, aku gagal mengenali kehebatanmu, aku menghinamu, anggap saja seperti kentut dan lepaskan aku. Ampuni nyawaku, aku akan berikan apapun. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Aku dengar semuanya tadi. Tuan Muda Sun ingin membeli barangku tapi hanya menawar 2,1 miliar. Apa menurutmu di matamu? Aku bahkan tidak seharga itu. 10 miliar. Nanti ku beri kau kartu berisi 10 miliar. Sekejap mata, 10 miliar masuk. Bagaimana menurutmu, adik junior? Bukankah kecepatan kakak seniormu menghasilkan uang lumayan bagus? Lumayan. Tapi dibandingkan kakak senior pertama, masih kurang. Adik junior? Pantas saja kau bilang, dia adalah orang terpenting bagimu. Kau keluarga, kau bekerja sama untuk menjebakku. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Aku tidak akan membandingkan diriku dengan kakak mesin pencetak uang itu. Meskipun menghasilkan uang bukan keahlianku, tapi membunuh dan merampok. Itu yang aku kuasai. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu, aku satu-satunya pewaris keluarga Sun. Sekelompok orang tidak berarti. Kau buat sarang kecil dan kau pikir kau bos besar? Tunggu di sini, aku akan membunuhmu dulu, lalu memusnahkan keluarga Sun malam ini. Hei, kakak senior, tunggu. Aku masih punya pertanyaan untuknya.
Baik, adik junior kecil, aku akan berikan apapun yang kau mau, bahkan diriku, hehe. Bicara. Di mana orang-orangmu? Aku tidak tahu. Kau bajingan, kusarankan kau berpikir sebelum bicara. Pakai otakmu, jangan lupa. Hidupmu ada di tangan kami. Sedangkan aku mengikuti arahan adik juniorku, jika kau membuatnya senang, mungkin aku akan bermurah hati dan melepaskanmu. Aku benar-benar tidak tahu, aku hanya anak manja yang keras kepala, orang-orang gerbang tersembunyi memandang rendah aku. Kami bahkan tidak pernah bertemu, aku hanya tahu bahwa ayahku bekerja sama dengan mereka. Tapi detailnya, aku benar-benar tidak tahu. Kau sungguh hanya pencari kesenangan yang tidak berguna. Seperti yang diharapkan, di dunia ini, hanya adik juniorku yang memiliki kebajikan dan bakat dan mewujudkan semua kualitas terbaik. Oh, cukup, kakak senior. Karena kita tidak bisa mendapatkan apapun darinya, mari kita bunuh dia saja. Dia tidak berguna. Jangan bunuh aku, pengawal, ayo. Ingatlah untuk terlahir kembali sebagai hewan di kehidupan selanjutnya. Menjadi manusia kau tidak bisa melakukannya dengan benar. Pembunuhan, lari. Lari? Adik junior, aku sangat merindukanmu. Kakak keempat. Jadi ini kejutan yang kamu berikan padaku? Lebih seperti kejutan. Kamu, mulai sekarang, jangan lagi bertindak sendiri. Sebelum melakukan sesuatu, kamu harus melapor padaku. Mengerti? Bagaimana ini? Kakak keempat, aku tahu kamu ingin memancing, tapi bisakah kamu tidak menggunakan dirimu sendiri sebagai umpan? Kamu terluka. Kemari, biar aku lihat. Oh, hanya goresan kecil. Jika kamu datang sedikit terlambat, dengan fisikku, pasti sudah sembuh. Oh, adik laki-laki bungsu yang paling tampan, paling lembut, dan paling penyayang di dunia, kau begitu bijaksana dan perkasa. Murah hati dan berpikiran luas, tentunya, tidak akan, dengan gadis kecil sepertiku, menyimpan dendam, kan? Sudahlah, jika aku tidak memberimu pelajaran, lain kali kamu dalam bahaya dan aku tidak di sisimu, bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku tidak ingin kehilanganmu. Meskipun itu palsu, tidak boleh. Oh, tidak akan terjadi apa-apa. Selama aku ingin lari, tidak ada yang bisa menangkapku. Kecuali kamu. Adik bungsu, aku senang kamu mengatakan itu. Dan kalimat tentang tidak ingin kehilanganku itu, boleh aku anggap sebagai pengakuanmu padaku? Kakak keempat, kita keluarga. Ya, kita keluarga. Keluarga tidak pernah bisa dipisahkan. Juga, itu bukan karena aku main-main. Aku menerima intelijen dari dark web, makanya aku datang. Surat apa ini? Apakah lebih penting dari keselamatanmu? Lebih penting? Bukankah kamu sedang menyelidiki kebenaran di balik pembantaian keluarga Su? Alasan aku menyusup ke rumah lelang bawah tanah adalah untuk masuk dan mengambil dokumen-dokumen itu. Ini adalah surat penting yang terkunci di brankas bawah tanah oleh Lan Guifang. Aku berusaha keras untuk mendapatkannya. Oh, aku hanya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Adik bungsu, bisakah kamu berhenti bersikap keras padaku? Oh, aku tidak bersikap keras. Hanya saja dokumen-dokumen ini bisa aku dapatkan sendiri dengan kemampuanku. Tidak perlu kamu mempertaruhkan dirimu, kakak. Hal-hal tidak berharga ini tidak sepenting kakakku tersayang. Oh, ambil saja, kakak memberikannya padamu, kenapa banyak bicara? Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, lakukan dengan cara yang berbeda. Datang ke kamarku malam ini. Kakak seniormu akan mengajarimu sebuah trik jujitsu khusus untuk pembunuh. Aku jamin itu akan membuatmu merasa sangat senang. Kakak senior, berhenti menggodaiku. Sudah larut, para kakak senior masih menunggu. Ayo cepat pulang. Baik, terserah katamu, adik laki-laki.
Bahkan jika ada jalan berbahaya di depan, dan aku harus mempertaruhkan nyawaku, asalkan itu untukmu, aku rela. Kakak ipar, Apa yang kau katakan? Jangan bicara sembarangan. Adik laki-laki kecil, seleramu akhir-akhir ini bagus. Dari mana kau merekrut orang ini? Dia sangat tajam. Ayo kita ke urusan utama. Ada apa? maafkan kebutaanku. Tuanku, aku telah mengikuti perintahmu, dan membungkam semua buronan di Lan Kuai Fong. Benar-benar membungkam mereka. Apa yang terjadi di sini malam ini? Tidak sepatah kata pun akan bocor. Kerja bagus. Tempat kotor ini adalah ancaman jika dibiarkan berdiri. Setelah saudara-saudara di luar selesai membersihkan, bakar tempat ini. Ya. Baiklah, semuanya beres. Ayo pulang. Tidak bisa. Aku sudah lama tidak melihatmu. Bukankah seharusnya kita mengambil waktu sendirian ini untuk memelukmu dengan benar? Ayo pulang dulu. Aku bergegas keluar kali ini untuk menyelamatkanmu. Aku pergi dengan tergesa-gesa, ketika kakak besar dan yang lainnya bangun, dan menemukanku pergi, mereka akan khawatir. Baiklah. Mam. Aku baru saja membunuh seseorang. Pergelangan kakiku sangat sakit, aku tidak bisa berjalan sama sekali. Aku perlu adik laki-laki untuk menggendongku pulang. Oke, ayo pulang. Ayo, pulang kita. Keluarga Zhao, Qian, dan Sun sudah dijatuhkan oleh Suming. Aku sengaja membocorkan informasi tentangmu kepadanya. Bersiaplah sebelumnya. Mohon pencerahan, tuanku. Saat tanggal 4 April tiba, gerbang hantu terbuka lebar. Aku akan mengaktifkan susunan pengorbanan darah di kediaman Su, untuk secara pribadi mengolah tubuh suci tertinggi, dan naik ke keabadian. Tetapi susunan pengorbanan darah membutuhkan 7 tubuh yin murni dan 1 tubuh yang murni sebagai inti susunan. Saat ini, kita hanya memiliki 2. Jauh dari cukup untuk susunan. Siapa bilang tidak cukup? Tambahkan Suming. Dan adik-adiknya yang manis. Dan itu akan cukup. Kau bijaksana, tuanku. Adik kecil, kamu balik. Mawar. Pantas saja aku tidak melihatmu semalaman. Ternyata kamu pergi menjemput kakak keempat. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, selamat pagi. Adik kecil, tadi malam bermain game denganku dan sekalian ganti baju. Kakak keempat, ini tidak baik. Kalau begitu, ayo kembali ke kamar. Kita bisa tidur bersama. Aku sudah tahu. Kakak keempat, si rubah itu. Begitu dia melihat adik kecil, dia akan mencuri jiwanya. Kakak kelima, kakak keenam, kakak ketujuh, mereka tidak datang? Kakak kelima baru saja selesai festival film. Dia sedang dalam perjalanan ke Kyoto. Keberadaan kakak ketujuh tidak diketahui. Setelah dia meninggalkan gunung, kami tidak mendengar kabar darinya sejak itu. Kalau kakak keenam, Dia mengira dirinya adalah tubuh racun bencana. Dia takut mempengaruhi kami, jadi dia bersembunyi di bayang-bayang, terlalu takut untuk keluar. Pil penahan napas yang setengah jadi, yang bisa menekan kesialan Phoenix, aku sudah meramunya semalaman kemarin. Tapi efeknya biasa saja. 1 pil hanya bertahan setengah bulan. Setengah bulan cukup. Minum yang lain saat waktunya tiba. Tunggu di sini, aku akan menjemput kakak keenam sekarang. Hei, kakak keempat. baiklah, jangan hentikan dia. Di gunung, Mawar bisa menahan Phoenix. Dia adalah ratu pembunuh. Dia bisa menangkap siapapun yang dia mau. Yah, kepribadian Xiao Liu, hanya Lao Si yang bisa menghadapinya, sifat panasnya akan membenahinya. Ayo, kita duduk di sana dan minum teh, lalu kita kritik Xiao Liu bersama. Baiklah, aku akan membuat teh. Aku baru saja mengembangkan campuran baru, dan hasilnya luar biasa.
Seperti yang kuduga. Tehnya sudah siap? Isi surat ini, apakah ada hubungannya dengan keluarga Su? Dulu, paman keduaku yang terhormat, saat ayahku pergi, melakukan kudeta di dalam keluarga Su, Pergi, sekarang. Mama! Mama! Bunuh mereka semua, jangan ada yang hidup. Sulong, dia bersekutu dengan sekte tersembunyi, dan membunuh ayahku di negeri yang jauh. Saat pertahanan keluarga Su paling lemah, dia merebut kekuasaan. Adik laki-laki. Bajingan itu, aku akan membunuhnya. Selanjutnya, apa yang kamu rencanakan? Tentu saja, aku akan mencari Sulong, dan membuatnya membayar darah dengan darah. Kami semua mendukungmu. Benar, Dick, lakukan saja. Kami para kakak senior mendukungmu. Tidak usah terburu-buru. Untuk saat ini, kekuatan keluarga Zhao, Qian, dan Sun sudah dicabut. Hanya Sulong yang tersisa. Dari yang aku tahu tentang sekte tersembunyi, mereka pasti sudah membuat persiapan yang matang. Jangan bertindak gegabah, kita perlu merencanakannya dengan hati-hati. Tidak bisa buru-buru. Kami kembali. Xiao Liu, kamu pergi minta maaf sendiri. Xiao Liu, Adik, kakak-kakak senior, aku datang. Kakak senior ke-6, Jauhi aku, itu akan membawa sial. aku tidak peduli apa yang kamu khawatirkan, tapi kita adalah keluarga. Karena kita keluarga, kita harus bersama selamanya. Tapi aku, baiklah, minum pil penahan napas. Kondisimu tidak akan memengaruhi siapapun lagi. kakak senior, Kamu sudah dewasa. Masih cengeng. Jangan goda dia. Kalau tidak, air matanya akan seperti keran yang tidak bisa dimatikan. Kakak senior ke-6, selamat datang di rumah. Keluarga Su. Kakak senior, kenapa kamu belum tidur? Tentu saja kami menunggumu. Ini 500 miliar. Semuanya dari grup Cincang. Semua aset likuid. Jika keluarga Su palsu mencoba menjepitmu dalam bisnis, gunakan kartu ini untuk menghancurkan pasar saham mereka. Jika tidak cukup, aku akan cari lebih banyak. Kakak senior, Ini adalah perintah perang tingkat tertinggi. Ini bisa menggerakkan seluruh pasukan Vermilion. Melihat ini seperti melihatku. Setiap faksi sebelum mereka bergerak melawanmu akan berpikir dua kali tentang apakah nyawa mereka cukup kuat. Dan ini pil kebangkitan 9 putaran dan bubuk pelarut mayat. Yang pertama bisa menghidupkan seseorang hanya dengan nafas. Yang kedua, taburkan sedikit setelah berurusan dengan seseorang. Ramah lingkungan. Ini adalah terminal dengan hak istimewa tertinggi di Dark Web. Aku telah mengeluarkan perintah Raja Neraka. Sekarang semua pembunuh, broker informasi, dalam keadaan siaga. Selama kamu memasukkan perintah, informasi apapun tentang anggota keluarga Su palsu akan muncul. dan aku. Ini adalah rajaku seumur hidupku. Ia bisa mengendalikan pikiran dan mengekstrak ingatan. kakak senior, Ya, tidak perlu kata-kata sentimental. Karena kamu memutuskan untuk membalas dendam sendiri, kami tidak bisa berada di sisimu, jadi kami hanya bisa meminjamkan bantuan eksternal, memberimu sedikit dukungan. Majulah dengan berani. Kami semua mendukungmu. Baiklah, adik laki-laki kecil. Sudah larut, kamu kembali ke kamarmu dan beristirahat. Selanjutnya, ini malam para gadis. hei,
Kamu ngapain? SSSI. Adik, pertempuran besar akan datang. Hasilnya belum pasti. Kami khawatir jika kamu menggunakan tenaga dalammu, racun api akan kambuh dan menyakitimu. Jadi kami datang untuk memberimu dorongan. Hah? Dorongan, 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 memberiku dorongan, dorongan, macam apa? Tentu saja isian cinta. Kakak, kamu ngapain? Jangan takut, aku akan memijatmu. Untuk pemusnahan klanku, aku akan balas dendam dengan tanganku sendiri. Setelah aku menghancurkan sekte tersembunyi dan Sulong, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Keponakan, lama tak jumpa, ku dengar kau mencariku. Bajingan tua peti mati yang kau inginkan, yang buka tutup atau yang geser, akan kuantarkan padamu. Karena aku tahu kau akan datang mengetuk. Tentu aku bersiap. Hah? Lihatlah baik-baik. Siapa ini? Perempuan ini bodoh luar biasa. Aku baru saja mengambil token keluarga Su dan berbohong padanya, mengatakan kau dalam bahaya. Dia begitu khawatir sampai tidak bertanya padamu dan datang menyerbu dengan anak buahnya. Hahaha, terjebak di tempat. Kemari. Harum, sangat harum. Seperti yang diharapkan dari tubuh yin tertinggi. Hanya dengan dekat kau bisa merasakan nutrisi yang tak tertandingi. Formasi pengumpul yin. Orang dari sekte tersembunyi itu ingin menjadi abadi. Suming, aku akan menunggumu di perkebunan keluarga Su 15 tahun lalu. Aku bisa membunuh orang tuamu. 15 tahun kemudian, aku masih bisa membunuhmu. HMPH. Mata formasi yang diperlukan untuk formasi pengorbanan darah, sama persis dengan aku dan 7 kakak perempuanku. Sulong melakukan ini. Hanya mencoba membuatku kehilangan keseimbangan. Dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Tapi aku, Suming, tidak tertipu oleh itu. Tuanku, saya telah melakukan seperti yang Tuan perintahkan dan memprovokasi Suming. Sisanya terserah Tuan. Bagus, tunggu saja. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, aku akan turun tangan. Ya. Kau menggunakan keselamatan adik seperguruanku untuk menipuku, dasar keji. Pernah dengar pepatah dalam perang? Semua cara halal, kau memang bodoh, jangan salahkan orang lain. Aku siapkan khusus untukmu, dan adik seperguruanmu formasi pengorbanan darah ini. Begitu Suming terperangkap di dalam, aku akan melakukan hal yang sama. Dan memancing semua adik perempuan seperguruanmu yang lain ke sini. Dengan daging dan darahmu, aku akan menempa jalanku menuju keabadian. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Tuanku, atas meraih pencerahan dan naik menjadi abadi. Tentu saja. Menghadapi 2 pendekar, aku tak punya kesempatan untuk melawan. Daripada hidup dan menjerumuskan adik seperguruan serta saudari-saudari lainnya, ini dimulai karena aku, jadi aku yang akan mengakhirinya. Tapi, mengingat sudah lama tidak bertemu mereka, agak disayangkan. Cepat, ikat dia, bungkam dia. Perempuan ini mencoba menggigit lidahnya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengancam orang-orang yang kucintai. Perempuan, kau mau mati? Apa aku memberimu izin? Sebelum aku mendapatkan milik sekte milikmu darah dan tulang untuk menjadi abadi, kau bahkan tidak punya hak untuk mati. Gagal. Kakak senior kelima. Adik seperguruan. Maaf. Kakak kelima. Sendirian kau mengaduk-aduk ibu kota, dan menghancurkan 3 jalur bawahanku. Kau Suming. Adik, aku harus berdiri di panggung terbesar, dan bernyanyi untukmu lagu yang milik kita. Kakak kelima,
Seseorang yang begitu peduli dengan penampilannya, bagaimana bisa kau biarkan dirimu berada dalam kekacauan seperti ini? Ayo, biar kuantar kau pulang. Semua menunggumu. Suming, apakah kau benar-benar berpikir kau masih bisa lolos? Aku sengaja menempatkan wanita ini di pusat formasi menunggu kau melangkah ke dalamnya. Formasi aktif, dan menjebak kalian berdua di sini tidak bisa bergerak. Kau secara pribadi menghancurkan 3 dari anjing-anjingku yang paling patuh. Dan kau sudah seenaknya menguasai aku. Suming, aku ingat setiap utang. Oh, ya, kau belum tahu, kan? Begitu formasi pengorbanan darah terbentuk, korban di dalamnya akan menderita siksaan tanpa akhir. Dia cukup setia. Agar tidak membebanimu, dia cukup bodoh untuk menggigit lidahnya sendiri. Dan kau, tahu bahwa harimau ada di gunung, kau tetap menuju ke sana. Benar-benar sepasang kekasih yang malang. Sudah selesai bicara? Kau sudah bicara cukup, waktunya mati. Aura seni abadi. Kau seorang kultivator. Pondasiku kau tidak layak tahu. Tuan muda dari sekte tersembunyi, ya? Sejak aku turun gunung, kau masih orang pertama yang ingin kusiksa dan kubunuh. Kuharap tulangmu lebih keras dari anjing-anjing yang kau pelihara setidaknya sedikit. Jika tidak, akan terlalu membosankan. Tuan muda. Xiaoming, kau tidak bisa membunuhku. Kita adalah keluarga. Keluarga? Pengkhianat akan dikhianati. Saat kau mengkhianati ayahku, apakah kau pernah berpikir akan berakhir seperti ini? Sampah yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa menjadi tameng manusia yang layak. Kalau begitu, masuklah ke formasi pengorbanan darah sebagai camilan kecil. Tidak. Kau seorang kultivator dengan fisik yang murni. Hanya kau dan wanita ini setelah dimurnikan, aku bisa naik langsung ke surga. Suming, oh, Suming. Kau benar-benar memberiku kejutan besar. Mati di dalam domain naga sejatiku. Benar-benar kehormatanmu. Trik murahan seperti itu tidak layak bagi naga sejati. Bubuk fosfor dicampur minyak mayat, ditambah sedikit asap dan cermin. Kau pikir aku tidak pernah belajar kimia SMP? Aku menggunakan pengorbanan darah 10.000 orang untuk mengembunkan api mayat Yin. Sentuh saja kau akan membusuk, pukul saja kau akan tertembus. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Karena kau menduga aku seorang kultivator, kenapa tidak kau coba tebak, level apa yang sudah kucapai? Dunia fana ditekan oleh Dao Surgawi. Jalan menuju keabadian telah terputus sejak lama. Metode biasa tidak bisa membuatmu abadi. Kau paling-paling di tahap pendirian fondasi. Maaf. Tebakanmu salah. Milikku. Formasi pengorbanan darah 10.000 orang milikku. Kau ini monster macam apa sebenarnya? Monster? Bukan. Aku menggenggam kekuatan langit dan bumi, mempraktikkan Dao Agung, mengikuti roh primordial, dan menginjak puncak 10.000 tahun. Aku adalah Dao Surgawi itu sendiri. Berhenti bermain tipu daya di sini. Kau pikir ayahku baru lahir kemarin? Aku heran kenapa kau menggunakan formasi pengorbanan darah, metode yang begitu keji, jadi kau seorang kultivator jalan sesat. Dao Surgawi itu adil.
Orang sepertimu tidak akan pernah mencapai jalan keabadian, dan akan jatuh ke jalan iblis selamanya. Iblis atau jahat, apa bedanya? Karena aku ingin menjadi abadi, aku tidak peduli abadi macam apa itu. Suming, mati. Kau suka bermain api, ya? Kalau begitu, biar kutunjukkan. Apa itu api yang sesungguhnya? Dao surgawi. Naga bumi berbalik. Kurungan langit. Bagaimana mungkin ada seorang kultivator sekuat dirimu di dunia ini? Palsu. Semuanya palsu. Pandangan pendek. Kamu seharusnya bersyukur aku ada urusan lain, atau kalian sampah gerbang tersembunyi. Sudah lama menjadi mayat. Suming, jangan bunuh aku. Biarkan aku hidup, dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Suming, ibumu masih hidup. Ibumu masih hidup. Jika kau bunuh aku, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Keluarkan semua yang kau tahu, sekarang. Baik. Dia membawa urat naga di dalam tubuhnya. Keluarga Bai tidak membunuhnya. Mereka hanya memenjarakannya. Di suatu tempat yang tidak akan pernah kau temukan. Aku tahu di mana dia. Aku bisa memberitahumu. Aku bisa memberitahumu. Dengarkan aku. Dia dikurung di Suming. Pergi ke neraka. Karena aku telah jatuh ke jalan iblis, dan tidak akan pernah bisa menapaki jalan kebenaran, aku akan membawamu bersamaku. Tidak bisa diperbaiki. Adik kecil. Adik kecil, kamu pergi begitu saja? Kenapa kau segel sihir villa? Kau membuat kami berpikir ada yang terjadi padamu. Kau baik-baik saja, tidak terluka. Anak nakal. Mulai sekarang, meskipun ada bahaya, kami tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Tepat. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku udah bersihin tempatnya buat kamu. Untungnya, adik kelima lukanya tidak parah. Dia akan segera sadar. Kenapa diam aja? Katakan sesuatu. Ibuku masih hidup. Aku harus menemukannya. Menurut intel rahasia dari Dark Web, markas utama Hidden Gate berada di sebuah pulau. Berdasarkan sebuah keluarga, mereka membangun dinasti kecil. Aku sudah mengirim alamatnya lewat telepon satelit kepadamu. Aku sudah menyimpan informasi tentang sesama murid kita dalam pengamanan ketat dan mengklasifikasikannya sebagai rahasia tingkat tinggi. Bahkan jika kita berlayar, identitas kita tidak akan terbongkar. Grup King Cheng semua dana sudah digabungkan. Total, 900 miliar dolar, ditransfer ke rekening luar negeri. Semua ditransfer kepadamu. Perlengkapan Raja Guyin 9, perlengkapan Permaisuri Gu Tianshuan, dan ini, pil kebangkitan, bubuk pengacau hati, dan pil roh primordial, kemasi semuanya. Aku berlatih jalan suara. Aku hanya bisa membantu menstabilkan roh primordial kalian. Tapi aku sudah meminta keluargaku untuk mengirimkan ratusan artefak. Saat pertempuran dimulai, bahkan jika kita harus melemparnya, kita akan membunuh mereka dengan membanjiri mereka dengan artefak. Hei, para kakak senior, aku hanya pergi ke laut, bukannya aku akan berkultivasi keabadian? Apakah itu masalah besar? Ya, itu masalah besar. Lagi pula, siapa bilang kau pergi sendirian? Kami sudah membahasnya. Api racunmu bisa menyala secara tak terduga. Untuk bisa meredakannya tepat waktu, jadi kami memutuskan untuk pergi bersama. Hah, Apa? Kau tidak menyambut kami? tentu saja, aku menyambut. Kalau begitu sudah diputuskan.
Hadirin sekalian, bisakah ditambahkan 1 tiket lagi? Kakak senior ketujuh, Xiaoqi,